Assalamualaikum anak-anak ibu. Ini kita udah masuk materi yang kedua, lanjutan dari materi kita minggu lalu. Ibu cuma mau jelasin tentang dua aja di sini, yaitu permutasi dan kombinasi. Jadi Bang, sebelum masuk ke sini itu ada namanya faktorial. Nah, faktorial itu apa? Faktorial itu misalkan ini, dia kan bentuk umumnya seperti ini. N faktorial itu akan sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2, terus tunggu ini ibu buat kali aja, sampai dia akhirnya dikali 2 dikali 1. Ini bentuk umumnya ya, bentuk umum. Nah, contohnya itu gimana? Contohnya itu misalnya begini, tentukan nilai dari 3 faktorial. Oke, dari yang rendah aja, 2 faktorial. 2 faktorial itu berarti artinya apa? Dia angkanya ini turun gitu. 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 berapa? 6. 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 berapa? 24. 5 faktorial berarti sama, ikutin aja. Faktorial itu dia gini ya Bang, kayak tanda seru ini ya, kayak tanda seru. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 faktorial 5 dikali 4 20 20 kali 3 60 60 kali 2 120 begitu seterusnya. Kalau 1 faktorial berapa Bu? 1. Kalau 0 faktorial 1. Ini dia makhluk istimewa ya. Nah, selanjutnya pengaplikasian si faktorial ini di permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi itu apa? Ini dia. Permutasi. Sebenarnya minggu lalu udah dijelasin juga, nggak apa-apa. Karena ini kita ngulang lagi, sama materinya kan lebih sulit. Yang kemarin masih dasar. Yang kemarin tuh dasar. Jadi ini kita perdalam lagi. Si permutasi itu dia rumusnya itu, buku-buku ada yang bikin kayak gini Bang, permutasi ini N, ini K. Kalau kayak di buku kamu dia di sini N-nya, di sini K-nya. Itu sama dengan N faktorial per K faktorial, ini kayak yang atas dulu, yang ini, baru habis itu K dikurang N faktorial. Nah, ini gimana? Contoh, enggak, jangan. Gini, kita bandingin dulu ya. Ini kan permutasi. Dia disingkat itu gini PN, PKN gitu. Nah, kalau si kombinasi dia biasanya pakai C, K, N. Rumusnya lihat, K faktorial per ini dikurang K dikurang N faktorial. Baru dia dikali lagi. Dengan si N faktorial. Kamu bisa lihat bedanya itu ada di mana? Bedanya di sini ya. Ini dia nggak ada dikali lagi dengan N, yang ini ada dikali dengan N. Nah, jadi dia gini. Kalau si permutasi ini nanti ini digunakan ketika di dalam soal itu ada aturan tertentu. Nah, sementara si kombinasi ini dia digunakan ketika sesuatu itu diambil secara acak, ketika tidak ada aturan atau acak gitu ya, atau acak. Nah, ini gimana? Nanti ibu akan kasih kuis supaya kamu makin paham mengenai ini. Ibu kasih contohnya permutasi 1 kombinasi 1 ya. Oke, kita lanjut. Yang contoh permutasi dulu ya. Permutasi
yang dari buku kamu aja, nggak usah jauh-jauh. Dia bilang gini, aduh sorry, dia bilang gini, berapa banyak susunan 4 huruf dari A, B, C, D, E. Nah, dia bilang kan gini, berapa banyak 4 huruf yang bisa disusun dari huruf A, B, C, D, E. Sekarang yang pertama kita lakukan dulu, kita hitung dulu hurufnya ada berapa. A, B, C, D, E itu ada berapa, Bang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sementara dia minta yang mau disusun itu ada sebanyak 4. Nah, ketika kamu menyusun si huruf ini, dia ingin menggunakan permutasi, maka langsung saja tadi masukkan ke rumusnya. Lihat, dia gini, yang di atas itu adalah banyaknya, patokannya itu yaitu sebanyak 5, dan yang di bawah itu yang mau disusun 4, berarti permutasi 5, 4. Rumusnya kan tadi gini, 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial. Cara ngerjainnya gini, Bang, lihat dulu, ini kan 5 faktorial, ini 5 dikurang 4 berapa? 1 faktorial. Nah, 5 ini baru kamu jabarin kayak tadi, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 1 faktorial tadi kan 1. Ya udah, langsung aja. Berapa tadi 5 faktorial? Ini kita kalikan tadi semuanya, hasilnya 120. Sekarang contoh yang kombinasi. Nah, di buku kamu contoh kombinasi itu kayak gini. Dia bilang berapa banyak cara memilih 3 orang dari 8 orang. Misalnya ini entah milih apalah. Nah, baru dia bilang gini, tanpa syarat apapun. Karena dia bilang tanpa syarat apapun, ada ini tanpa syarat apapun, maka secara otomatis dia langsung kombinasi, karena tadi si kombinasi lah yang memang nggak pakai syarat atau nggak ada peraturannya gitu. Nah, langsung aja lihat dulu, tapi kan gini, kamu harus mulai dari totalnya ya. Totalnya itu berapa? 8 orang kan. Totalnya itu ada 8 orang. Yang mau disusun atau dipilih ya. Berapa orang? 3 orang. Berarti kombinasi, benar, kombinasi 8-3. Nah, lihat tadi rumusnya, kalau kombinasi itu 8 faktorial per, baru ini dikurang 8 dikurang 3 faktorial. Permutasi kan sampai situ aja nih tadi. Nah, kalau di kombinasi kamu kali titik aja dibuat yang bawah 3 faktorial. Nah, cara ngerjainnya gini, lihat, ini 8 faktorial, 8 dikurang 3, ingat ya, dikurangin dulu jadi 5 faktorial baru dikali 3 faktorial. Nah, cara ngerjainnya gini, Bang, lihat, ini kan 8 dikali 7 dikali 6 baru dikali 5 terus sampai 4 kali 3 4 kali 2 ke 1, itu kan sama dengan 5 faktorial. Berarti kamu berhenti aja di situ. Kenapa? Biar bisa dimatikan dengan yang bawah. 5 faktorial, ini 3 faktorial. Nih, ini ada 5 faktorial, ini ada 5 faktorial. Mati jadinya 1 faktorial. 1 faktorial kan 1, nggak usah ditulis. 8 dikali 7 dikali 6. Yang bawah tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1. Lihat, ini kan 6. Ini 6. Berarti habis ya. Berarti tinggal 8 dikali 7. Berapa? 56. Oke.